menjadi sentimeter dengan cara kalikan 150. Baik. Udah siap untuk ada? Udah ya. Walaupun udah terakhir, harus semangat. Matematika itu unik. Dipakai untuk dalam kehidupan. Pertemuan sebelumnya kita sudah bahas perbandingan, menyederhanakan perbandingan pada garis, lalu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Sesuai dengan informasi Ibu di pertemuan sebelumnya, hari ini kita akan bahas tentang skala, jarak pada peta, dan jarak sebenarnya. Oke. Tujuan kita mempelajari skala, jarak pada peta, jarak sebenarnya adalah yang pertama, tahu itu apa skala. Lalu, kenapa harus dicari skala? Lalu, bagaimana cara mencari skala, bagaimana cara mencari jarak pada peta, dan bagaimana cara mencari jarak sebenarnya. Untuk bisa mencari skala, yang harus kamu tahu itu adalah pada umumnya untuk menggambarkan jarak pada peta kita pakai satuan sentimeter. Maka harus paham 1 kilometer itu berapa sentimeter, 2 kilometer itu berapa sentimeter, sehingga nanti gampang untuk mencari skala. Baik, kita lanjut. Nah, skala adalah perbandingan jarak pada peta, perbandingan jarak pada peta terhadap jarak sebenarnya. Rapat ke Pekanbaru itu bisa kita gambarkan menjadi sangat kecil di dalam peta. Kenapa bisa sangat kecil, Bu? Itulah karena kita pakai skala. Jadi skala itu membantu kita untuk menggambarkan jarak yang begitu jauh, bahkan di luar negeri bisa kita gambarkan lebih kecil. Baik ya, di sini sudah ada rumus skala bahwa untuk mencari skala kita bisa menggunakan jarak peta sebenarnya. Nah, supaya lebih gampang, lebih tahu bagaimana tadi perbandingan jarak pada peta terhadap jarak sebenarnya, kita masuk ke dalam contoh soal. Nah, contoh yang pertama Ibu akan bawakan, lalu di contoh yang kedua nanti kamu akan analisis sendiri. Jarak rumah Jonathan ke sekolah adalah 50 km. Jika jarak pada peta adalah 5 cm, tentukanlah berapa skala peta tersebut. Nah, untuk menjawab itu, tadi Ibu sudah sampaikan, kita harus tahu dulu mengubah kilometer ke sentimeter. Karena apa? Tadi untuk mencari skala dan jarak pada peta kita menggunakan satuan sentimeter. Sekarang Ibu tanya, 1 kilometer berapa sentimeter? Maka kalau 1 kilometer 100.000 sentimeter, otomatis 50 kilometer kita kalikan 50 kali 100.000 sentimeter sama dengan 5 juta. Maka kita masuk ke dalam rumus, skala adalah jarak peta per jarak sebenarnya. Tadi jarak sebenarnya sudah tahu ya, 5 juta. 5 juta sentimeter adalah 5 sentimeter. Kita substitusi ke dalam rumus. Skala sama dengan jarak peta. Jarak sebenarnya tadi sudah kita ubah dari 50 km menjadi 5 juta. Maka 5 per 5 juta. Lalu bagaimana mendapatkan 1 per 1 juta ini, Bu? Kita bagi pembilang dan penyebut, kita bagi dengan berapa? 5. FPB dari pembilang dan penyebut. FPB dari 5 dengan 5 juta adalah sehingga diperoleh 1 per 1 juta. Jadi skalanya kita tuliskan bukan dalam bentuk per, tetapi dalam bentuk perbandingan. Jadi hasil akhirnya skala dari rumah Jonathan ke sekolah, kalau mau digambar dalam peta, itu kita harus pakai skala 1 dibanding 1 juta. Apa maksud 1 dibanding 1 juta, Bu? Artinya, kalau kita gambarkan 1 cm di dalam peta, artinya itu sudah 1000 cm di jarak sebenarnya. 1 cm di dalam peta di buku, artinya sudah 1 juta cm di jarak sebenarnya. Oke, sampai di sini bisa dipahami?
Atau ada yang mau ditanyakan? Boleh ditanyakan di bagian mananya? Angkat tangan yang belum paham. Oke, Okta. Bagian mananya, Nak? Oh, semua. Oke, untuk soal kedua, mungkin karena ada teman yang masih belum mengerti. Padahal kita di situ cuma substitusi angka ke dalam rumus. Adalah 5 cm. Jika jarak tersebut adalah, oke, kita lihat bahwa ada satu yang tadi harus diubah kemana dulu? Sentimeter. Ingat bahwa 1 kilometer adalah 100 atau 1000? Ya, 100.000 cm. Maka ubah dulu, Nak, si 150 km tadi menjadi cm dengan cara kalikan 150 dikali dengan 100.000. Diperoleh berapa? 15 juta. Oke, 15 juta centimeter. Udah tahu jarak sebenarnya berapa? Sudah tahu jarak pada peta berapa? Maka tinggal kita substitusi ke dalam rumusnya. Bahwa skala tadi adalah jarak pada peta dibandingkan dengan jarak sebenarnya. Lihat di soal, jarak pada peta berapa? 5. Jarak sebenarnya? 15 juta. 5 per 15 juta. Supaya dapat hasil harus dibagi dengan 5. Oke, dibagi dengan 5. Kalau pembilang dibagi dengan 5, hasilnya adalah 3 juta. Maka kita peroleh di sini 1 per 3 juta. Jadi skalanya itu banding 3 juta. Yang artinya apa? Ketika kita gambarkan 1 cm, kita garis 1 cm di peta, itu sudah melambangkan 1 juta cm di jarak sebenarnya. Itulah hebatnya skala. Bisa yang 1 juta cm digambarkan menjadi 1 cm di dalam peta. Jadi skala ini memang sangat membantu kita, sangat membantu orang banyak untuk menggambarkan jarak-jarak yang jauh menjadi sangat dekat dengan bantuan si skala. Oke, Okta, sudah? Bisa. Mana lagi tadi? Gracia? Oke.